hasanun sahih dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami ketika Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Nantinya kaki-kaki kita ya belum bergeser pada hari kiamat sampai kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan usia kita, umur kita untuk apa? Ilmu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita ditanya, ada dua hal, sumbernya dari mana dan untuk apa? Dan kemudian ada kaitan dengan Ka'bah. Nih, Ka'bah itu bangunan yang diberkahi. Kenapa? Ada kebaikan-kebaikan sampai saat ini. Banyak orang yang tawaf sampai saat ini. Ini rumah pertama kali yang diturunkan Allah kepada manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang diturunkan untuk manusia itu adalah Ka'bah. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri ini, rakyat ini, masyarakat ini amanu, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan jika mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas. Sungguh kami akan buka keran keberkahan di langit bumi. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan, untuk menambah imannya agar dia tambah kuat. Bisa berkurang, iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Hadis Nabi, orang yang zina, ini hadis Imam Bukhari. Ya, jadi ada sahabat orang yang zina, pada saat dia zina dia enggak beriman. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, pada saat dia korupsi atau mencuri dia enggak beriman. Orang yang mabuk, ketika dia mabuk atau narkoba dia enggak beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wal 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, imamul muhtadin, qa'idul mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Daqa ta'amal imani man radiyallahu billah, man radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan rasulah." Jadi sekalian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 4 Jumadil Ula. Kita beberapa, kalau kita ngitung sampai Ramadan sisa 4 bulan. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kita ketemu salah satu bulan-bulan yang dimuliakan Allah. 4 bulan yaitu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Inilah waktu terus berjalan, berputar. Kadang-kadang kita baru merasa kemarin ketemu Ramadan, besok
Yang sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak nikmat yang dirasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, Ibu, sehat kan? Alhamdulillah. Jadi kalau nggak sehat ke sini. Ini sangat penting, nikmat sehat kita perlu kita optimalkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali Allah Subhanahu wa taala, khusus bagaimana kita membangun keberkahan dalam kehidupan kita yang tanah ini. Ini sangat urgent, sangat penting. Ya. Kita kehidupan ini sementara, tidak lama. Kalau kita salah arah, salah jalan, berbahaya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan dua jalan. Inna hadina as-sabil wa hadainahu najdain. Dan kami tunjukkan manusia ini dua jalan. Thariqul al-haq wa thariqul al-batil. Ada jalan kebenaran, ada jalan kebatilan. Itu terus ada sampai yaumul qiyamah, sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Pilihan dalam kehidupan di zaman Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyadari bahwa kehidupan yang fana ini ada tujuan. Kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu intinya. Apapun yang kita lakukan harus nilai ibadah dalam setiap dimensi kehidupan kita, termasuk kita dengan keluarga kita. Itu kan juga makna ibadah. Bagaimana kita mengelola keluarga kita. Pada waktu kita bisnis, pada waktu kita punya jabatan, pada waktu kita punya keuntungan besar dan sebagainya. Jangan sekalian, tema kita ini dua kunci keberkahan dalam hidup. Apa sih? Ketika kita ingin mencapai keberkahan itu, ya sebelumnya kita pahami apa itu makna al-barokah, ya kan? Ini penting. Kalau barokah itu apa? Artinya barokah, bahasa kita berkah, ya. Suatu kebaikan itu barokah. Tapi kebaikan itu terus tumbuh, berkembang dan bertambah terus. Ini berkah. Nah, kita lihat ya, kaitan dengan makna al-barakah. Ya. Jadi maksudnya kaitan dengan kehidupan kita hidup ini given dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang minta kita ini minta lahir, enggak ada. Lewat bapak ibu kita ada. Saat ada kita ada pilihan tadi. Makanya semuanya harus untuk ibadah. Kita ketemu surat Al-An'am ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa? Lillah rabbil alamin. Hidup kita, wafat kita, ibadah kita, semuanya salat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat urgent ya, di awal kita pahami makna kehidupan yang mana. Ya Mas sekalian, tapi kita ketemu ada tiga manusia dalam kehidupan yang fana ini. Dia ada yang pilih. Dia enggak percaya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata ini surat Al-An'am 29. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimabu'utsin. Ada manusia yang enggak percaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah ada al-anbiya, ar-rusul, ada para nabi, para rasul yang mengingatkan mereka, tapi tetap ada. Ya.
Tipe yang kayak gini tetap ada sampai kiamat juga. Mereka mengatakan kalau dia tidak hayat di dunia, hidup ini saat ini saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Ya kan? Ini berbahaya. Kalau ada manusia yang punya keyakinan begini, punya ideologi begini, yakin dia tidak akan kembali kepada Allah SWT, pasti dia akan melakukan semuanya sarana kehidupannya semau dia. Karena nggak ada yang namanya mas'uliyah, nggak ada tanggung jawab amal-amal kita, nggak ada yang namanya yaumul hisab, yaumul mizan, timbangan amal-amal kita. Mereka nggak percaya. Yang mungkin disebut ateis juga masuk di sini. Tapi ada juga manusia yang mintanya hanya dunia. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berjuang dalam kehidupannya tapi hanya untuk dunia. Dikasih semua oleh Allah. Ya. Di Al-Quran ada penguasa-penguasa yang tidak beriman, tapi dikasih Allah. Ada Namrud, ada Fir'aun, ya kan? Tokoh-tokoh ini, ada Haman, dikasih harta banyak. Ada siapa yang punya harta banyak yang masuk bumi? Kalau ya. Tapi hanya untuk dunia ini. Nah ini kita ketemu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faminan nas may yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminan nas, maka sebagian dari manusia ini ada yang minta pada Allah, rabbana atina fid dunya, ya Rabbi berikan saya dunia, dikasih. Tapi dia enggak ada bagian nantinya yaumul qiyamah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kenapa ada al-jannah, ada an-nar, itu haknya Allah. Dan siapa yang masuk min ahlin nar atau min ahlil jannah, itu juga haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia dikasih pemahaman, dikasih ilmu, itu jalannya. Kalau ini lurus terus al-jannah, belok-belok al-nar. Dari para al-anbiya, ar-rusul semuanya mengingatkan. Dan insya Allah ada manusia, kita semua insya Allah yang mintanya dunia dan akhirat. Yang orang yang membangun keberkahan dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang doa, yang disebut doa satu jagat. Maka kita minta semuanya, bukan hanya di dunia saja, tapi kita minta nanti juga al-hasanatu fil akhirah. Jadi pilihan kan? Pilih yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Itu manusia bisa memilih. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tipe di mana manusia-manusia yang minta al-hasanatu fid dunya wal hasanatu fil akhirah, dia orang-orang yang serius untuk mencari keberkahan dalam kehidupannya dengan sarana semua yang ada. Ya, jadi kita ketemu definisinya makna keberkahan. Kita bisa melihat dalam kitab Lisan Arab. Al-barakatu lughatan, qala Ibnu Mandun fi Lisan Arab, maddah baraka, al-barakatu an-nama wa ziyadah. Berkah itu tumbuh, sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang ziyadah, yang tambah terus. Yuqal barakallahu asy-syai'a yubarikuhu barakatan ay an-mahu wa ziyadah. Dalam bahasa Arab dikatakan sesuatu ini Allah berikan keberkahan. Artinya apa? Allah memberikan keberkahan
yang terus dikembangkan, terus bertambah. Ya. Kemudian kita juga ketemu kita Al-Qamus Al-Muhyi Al-Imam Al-Fars Abadi dia mengatakan al-barakatu thubutul khair al-ilahi fisyai. Berkah itu ketika ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu ini macam-macam nantinya. Makanya dari bahasa salah bahasa al-barakah itu al-thubut, sesuatu yang tetap. Wadawam, sesuatu yang dawam, yang lestari. Ya. Wanama, tumbuh. Waziyadah, tambah fil khair, dalam kebaikan. Artinya apa? Barokah itu kebaikan yang terus tumbuh dan juga berkembang, yang dawam. Nah, ini makna bahasa. Sama juga secara istilah sama. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfihani beliau mengatakan dalam kitab Al-Qadar, thubutul khairi al-ilahi fi syai'. Maka sesuatu yang dikatakan ada kebaikan, dikatakan mubarak, sesuatu yang diberkahi di zaman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ketemu barokah itu bisa kaitan dengan filmal, harta kita, ada al-ahl, keluarga kita, umur kita, dan juga amal kita. Jelas kan? Hidup yang berkah itu ketika hidup kita gunakan untuk Allah, untuk membangun kebaikan-kebaikan sepanjang kehidupan kita sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Oh, ini orang berkah ya hidupnya. Keluarga yang berkah, kita sama istri kita, sama suami kita, sama anak-anak kita, kita selalu merencanakan suatu kebaikan-kebaikan dalam keluarga itu. Yang seharusnya keluarga yang berkah itu selalu mengantisipasi jangan sampai keluarga itu min ahlin, tapi harus menjadi min al-jannah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, bukan hanya diri kita yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dan juga keluarga kalian. Lihat semuanya, anak-anak kita, istri kita dari api neraka. Nah, itu kan berkah kaitan dengan keluarga kita. Salamnya nikah yang sesuai dengan syariah. Ya. Kemudian juga ada perencanaan dalam keluarga itu kan. Dan sekarang kan banyak juga orang nggak mau nikah, ada juga. Ada orang mau nikah tapi dengan syarat tidak punya anak. Udah kita nikah tapi nggak usah punya anak. Maksudnya cepat. Ribuan rumah nggak punya penghuni. Kenapa? Bisa rumah. Orang nikah gak punya anak, ada tujuannya lain. Kalau kita googling kan banyak juga negara-negara Eropa yang minta anak-anak yang sekolah beasiswa semua sampai S3, tapi gak boleh pulang. Dia tetap di situ untuk membangun negara. Luar biasa. Dan itu yang berkah, yang berkah ya, sesuai dengan syariah yang ada. Jadi maksudnya mafhum keberkahan artinya itu ada kebaikan dalam kehidupan kita, ada kehidupan apa kebaikan dalam usia kita, umur kita. Ya, ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, orang Badui, bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak orang Badui? Sahabatnya Nabi dari Badui sampai saat ini masih ada orang yang
tinggalnya jauh dari perkotaan. Tapi baduinya orang-orang Saudi beda. Ya, mobilnya Pajero minimum. Ya, kanan kirinya banyak kambing, onta, tapi jauh dari perkotaan. Tiba-tiba datang, ya Rasulullah, ayun nas khair. Siapa manusia yang paling baik ya Rasulullah? Kalau Nabi mantala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang usianya tapi berkualitas amalnya. Dan nanti ada hadisnya. Berkah jasad kita. Ketika jasad kita, fisik kita berkah, ketika fisik ini kita gunakan ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Bapak-bapak Ibu, subuh sekarang ini kan tantangannya. Kenapa? Waktu yang maju. Ya, mungkin nanti ada subuhnya jam 4.04. Ini sekarang masih jam 4.11 kan? Wah, ini kan harus fisik kita juga harus fresh. Ada perencanaan kita harus bangun malam. Ini kan berkah jasadnya. Lutut selalu digunakan untuk sujud, jidatnya juga untuk sujud. Ini kan berkah untuk membangun kebaikan-kebaikan. Dan sekarang ada juga kaitan dengan ilmu yang berkah. Ketika kita gunakan untuk Allah, kita gunakan untuk membangun kebaikan-kebaikan. Entah itu ilmu IT, ilmu umum atau ilmu agama. Kalau kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, membangun kebaikan-kebaikan, menunjukkan orang, membimbing orang, itu barokah. Bukan dikasih ilmu IT, tapi digunakan untuk membobol bank. Ya, jangan sekalian ada jamaah ketipu. Yang satu 125 juta gara-gara awalnya ngurus KTP online. Kok bisa ya, orang luar biasa ya, lingkungan luar biasa. Ketika sudah data, kemudian dia pulang, ada yang telepon, apa tadi yang mau ngurus KTP online. Oh ya, nanti bapak nanti ada yang telepon bapak, nanti ikuti saja, kami akan membantu. Ternyata dia mengambil uang segitu kan, 125 juta, tapi sudah ketahan, uangnya masih ditahan oleh bank yang dimiliki. Udah lapor ke polisi, ke bank yang begitu. Yang satu ada jamaah saya juga, dia cicilan rumah. Betul ada WA. Apa kalau nggak diurus ini nanti akan naik? Diikuti 12 juta. Bisa ada ini nggak bisa apa ditarik lagi. Luar biasa kekuatan ada ilmu atau mungkin IT sebenarnya, tapi bukan untuk kebaikan. Harta kita dikatakan berkah ketika digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan kalau kita muzaki zakat kita, mau bulanan atau mau tahunan. Iya kan? Kalau tahunan kan gampang, ada sisa kan setiap tahun. Sampai dengan 85 gram emas itu tahunan. Kalau bulanan 7 juta sudah kena zakat kan gitu. Nah itu khilaf ya, kalau kita kaitan dengan yang bulanan sama yang tahunan. Jemaah sekalian, kita ketemu beberapa hadis. Jadi tadi Rawi Imam Ahmad tadi yang ditanya tadi, Rasulullah, ayun nas khairun ya Rasulullah, siapa yang paling baik? Jawabannya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kemudian ditanya lagi,
Ya Rasul fa'inas syara'un. Siapa manusia yang paling buruk? Sebaliknya. Oh, manusia yang dikasih usia panjang tapi kualitas nggak ada kualitas amalnya. Amalnya semakin dia dikasih usia, semakin dia semakin maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis kaitan dengan ada 4 hal yang akan ditanya oleh Allah, maksudnya ilmu kita, ya, umur kita, ilmu kita, harta kita, sama jasad. Makanya harus kita gunakan semuanya ini 4 hal ini. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Faqala hadza haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, ketika Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Nantinya kaki-kaki kita ya belum bergeser pada hari kiamat sampai kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitan dengan usia kita, umur kita untuk apa, ilmu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita ditanya. Ada 2 hal, sumbernya dari mana dan untuk apa. Sumbernya halal, tapi untuk apa digunakannya? Dua-duanya harus sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Dan juga wa'an jisimnya, fisiknya, kesehatan kita semuanya, fisik kita juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk apa? Kesehatan kita yang ahli olahraga, yang ahli mengolah apa? Fisiknya, badan Masya Allah luar biasa ya. Dia kuat malamnya ya, tapi gak seimbang kadang-kadang. Kalau ada bola kuat dia jam 2 bangun, tapi kalau gak ada bola gak bangun-bangun. Ada gak Pak? Halo. Kalau kita suka gitu seimbang ya. Oh ya, kita nonton, tapi kita juga ada tahajud, ada zikir dan sebagainya. Ada waktu saya subuh bangun ya, pas ada bola malam-malam jam 2 atau jam berapa sampai subuh katanya. Saya jam 2:30 berangkat. Biasanya kan pada tutup rumah-rumah, kok ramai ya? Oh, pada menikmati ya, ada TV-nya. Nah, ini semua juga kita kelola. Jangan sampai kita juga salah mengelola. Dijelaskan ya. Ini juga seorang mukmin yang qawi. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Ketika Rasul bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min al-dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan juga lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kuat ini kuat ilmunya, kuat jasadnya, kuat ekonominya, kuat ibadahnya, masuk semua. Al-Qawi di situ. Ya. Umat Islam sehat semuanya, kemudian juga luar biasa fisik-fisiknya, tapi untuk kebaikan luar biasa. Dijawabkan oleh Allah SWT. Nah, ini beberapa hadis yang menguatkan tadi berkah dalam sisi. Dalam Al-Quran kalimat mubarakatan itu diulang 12 kali. Ya. Mari kita lihat. Ada yang kaitan dengan manusia yang diberkahi. Tadi kan kita pahami al-barakah, kebaikan. Manusia yang diberkahi itu ketika manusia itu mengajarkan kebaikan, melakukan kebaikan. Dalam Al-Quran kita ketemu dalam surat Maryam, ada Nabi siapa? Nabi Isa. Nih. Ayat 31. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim wa ja'alani mubarakan. Dan ja'alani Allah yang telah menjadikan saya Nabi Isa mubarakan, diberkahi, aina kuntu, dimanapun saya berada sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan turun. Itu akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai mengikuti ada kajian-kajian yang mengatakan enggak ada Dajjal, enggak ada Al-Imam Mahdi, enggak mungkin Nabi Isa itu turun lagi. Saya kemarin melihat di YouTube ada kajian live. Bagaimana dengan hadis semuanya ada? Hadis sahih semuanya itu. Dajjal dikatakan tidak ada. Hadisnya semuanya sahih. Hanya saja kita tidak tahu kapannya masuk Imam Mahdi. Tapi jangan sampai, oh ini Imam Mahdi, harus kita zaman apa? Pilpres kemarin kan ada gitu. Ada yang mengatakan, oh ini Imam Mahdi. Kalau sampai kayak gitu, ya. Akidah Ahli Sunnah Jamaah mengatakan iya, itu akan ada. Itu tanda-tanda kiamat yang kubra. Udah dekat. Dajjal itu yang bisa membunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Hadisnya semuanya sahih. Dan Nabi Isa ini Bapak Ibu, wa ausani bis sholati wa zakat. Beliau juga salat, tapi salatnya beda dengan risalah yang ada yang kita. Wa zakat, zakat juga. Nabi-nabi itu diperintahkan salat, diperintahkan zakat juga. Tapi kan beda, risalahnya beda-beda. Ya kan? Kalau syahadat tauhid sama sejak Nabi Nuh, Nabi Adam sampai Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja risalahnya beda-beda. Risalah Islam ini risalah yang terakhir yang menghimpun semuanya, risalah Nabi-Nabi semua. Ini Quran kan ada, yang ada di Taurat, yang ada di Injil, ada semua. Kemudian kaitan dengan Al-Quran, berkah. Surat Al-An'am 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wah, dan ini Al-Quran. Quran itu kami turunkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, mubarakun yang diberkahi, maka ikuti Al-Quran, fattabi'u, jangan tinggalkan Al-Quran. Ya, minimal kita baca, kita pahami, kita amalkan. Wattaqu la'allakum turhamun. Kalau kita ingin dirahmati Allah, ikuti Al-Quran. Makanya Rasulullah bersabda, wahai umatku, iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Ya Rasulullah, kenapa harus membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran akan datang pada hari kiamat, yang kita baca itu akan memberikan syafaat pada kita semuanya. Ya, makanya kita harus kuatkan aku ya. Ada yang biasa one day one juice halo. Nah, kalau bisa bagus ya. Ini 1 bulan nggak usah yang 7 hari hatam. Para sahabat banyak yang 7 hari, bahkan ada yang 3 hari hatam. Al-Imam Syafi'i Ramadan biasanya 60 kali khatam. Itu sehari semalam berapa kali Pak? Khatam 2 kali. Loh kok bisa? Ya mungkin satu hafal cepat sekali, khusus waktunya. Memang duduk terus. Ramadan biasanya ulama-ulama kita itu libur. Biasanya mereka itu semua khusus untuk beribadah. Baik Imam Syafi'i ya.
60 kali khatam Quran. Ya sekalian, ada kaitan dengan Ka'bah. Nih, Ka'bah itu bangunan yang diberkahi. Kenapa? Ada kebaikan-kebaikan sampai saat ini. Banyak orang yang tawaf sampai saat ini. Ini rumah pertama kali yang diturunkan Allah kepada manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang diturunkan untuk manusia itu adalah Ka'bah. Alladzi bi Bakkah itu Makkah. Dalam tafsir itu turunnya bareng-bareng dengan Nabi Adam. Ada riwayat Ka'bah itu kalau ditarik ke atas ketemunya bangunan di atas yang tempat ibadahnya para malaikat. Baitul apa Pak? Baitul Ma'mur. Yang pada waktu Rasulullah Isra wal Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim. Ya, itu Baitul Ma'mur. Ya, ada riwayat kalau dari atas ditarik itu ketemunya di bumi adalah Al-Ka'bah. Ini ada juga kaitan dengan tempat. Ini doa Nabi Nuh, kapal yang pada waktu banjir bandang itu Nabi Nuh berdoa, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Rabbi, turunkan kami di tempat yang diberkahi. Al-Jadid, kapal itu tempat yang pas bersandar, itu adalah tempat yang diberkahi. Ada kaitan dengan waktu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada waktu malam Lailatul Qadar, malam yang diberkahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini setiap malam ada malam yang berkah. Kapan tuh Pak Bu? Halo. Setiap malam ada malam yang berkah. Kapan waktunya? Al-Fudhul al-akhir, sepertiga malam terakhir. Jam 2 mulai sampai subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke ila sama'i dunya dan melihat hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah, yang minta pada Allah, yang berdoa pada Allah, yang beristighfar. Itu semua yang akan diatur. Itu setiap malam. Kayak tadi, waktu kita harus ada susun yang baik. Bosan, saya akan pagi-pagi kerja. Coba atur. Jam 9 istirahat. Kalau mau bangun jam 3. Jangan sampai jam 12 masih belum tidur. Nah, itu berbahaya. Kecuali yang sudah tetap biasa. Mau jam 12, jam 11, jam 3, kalau sudah terbiasa dia akan bangun. Dan ini bagus sekali kalau kita susun waktu-waktu kita agar keberkahan itu ada. Jadi sekalian, waktunya juga. Ini juga air hujan. Ini sudah mulai hujan. Dengan air hujan itu air yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami turunkan dari langit itu air hujan itu yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian, itulah kaitan makna keberkahan dan juga pemahaman keberkahan. Ada berkah kehidupan kita, ilmu kita, harta kita, usia kita, keluarga kita, jasad kita, dan juga berkah dalam masyarakat kita, berkah untuk bangsa dan negara yang kita inginkan. Baldatun thayyibatun ma'rufun, itu yang kita inginkan. Lah apa kuncinya? 2. Satu, iman. Al-iman, akidah yang kuat, takwa. Tapi 2 hal ini sangat-sangat memerlukan energi pemahaman, energi keinginan, keyakinan. Gak gampang.
syahadatain kita itu berapa kali kita ulang-ulang sehari semalam? Syahadatain berapa kali? 10 atau 9? Ya, 10 sekali. 9 kali. Kita kan baca dalam Quran, apa dalam surat itu kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadatain. Tapi kan energinya itu harus ada. Jangan sampai umat Islam itu suka membaca syahadatain, tapi dalam kehidupannya jauh dari syahadatain. Iman itu penting. Ingat, ini ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri ini, rakyat ini, masyarakat ini amanu, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan jika mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas. Sungguh kami akan buka keran-keran keberkahan di langit bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini barokah jamak. Al-barokah satu, barokah itu banyak kebaikan. Al-Quran hanya 3 kali. Yang pertama surat ini, yang kedua dan ketiga surat Hud. Kaitan dengan Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memberikan keberkahan mereka dan umatnya. Di zaman Allah Subhanahu wa taala, itu intinya 2 hal tadi. Tapi sudah pahami definisi iman, keyakinan, ya. Iman itu keyakinan dalam jiwa kita, lesan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi organ tubuh kita bekerja iman. Maka selalu digandeng di Al-Quran al-iman sama amal saleh. Contoh dalam surat Al-Asr kan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Itu takwa. Dan juga sekalian, ini kita ketemu surat Al-Anfal. Walladzina amanu, ada iman. Ujungnya apa? Ulaika humul mu'minun haqqan, mukmin yang sesungguhnya. Orang yang punya kekuatan iman itu. Ini surat Taubah sama. Di zaman Allah Subhanahu, ini kunci yang pertama. Iman itu tapi bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini hati-hati. Maka yang dipikirkan apa? Iman kita semakin kuat, itu yang kita inginkan. Itulah yang menjemput keberkahan. Kenapa? Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Nah, ini tadi surat yang saya baca. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Untuk menambah imannya agar dia tambah kuat. Bisa berkurang, iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Hadis tadi, hati-hati. Orang yang zina, ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi ada sahabat orang yang zina, pada saat dia zina dia enggak beriman. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, pada saat dia korupsi atau mencuri dia enggak beriman. Orang yang mabuk, ketika dia mabuk atau narkoba dia enggak beriman. Ketika dia merampok dia enggak beriman. Ini ujungnya ini takwa itu kunci yang kedua adalah tentunya amal-amal saleh. Itu juga perlu perencanaan yang baik. Karena lafaz takwa itu jangan segan diulang oleh Al-Quran. Totalnya semuanya itu 139 kali kalimat perintah. Ittaqullah 54 kali, ittaqullah 4 kali, ada yattaqun 17 kali, tattaqun 19 kali, taqwa 16 kali, al-muttaqun ada 6 kali, dan al-muttaqin 23. Totalnya 139. Artinya apa?
pentingnya membangun ketakwaan dalam diri kita, karena ini sebuah syarat untuk menggapai keberkahan dalam kehidupan kita. Dan kuncinya dua, mudah diucapkan tapi perlu ada perencanaan yang baik. Keimanan kita harus kokohkan, dan ketakwaan kita. Itu intinya kajian kita pada subuh hari ini. Semoga pemahaman makna al-barakah dan juga kunci menggapai keberkahan bisa kita rencanakan dengan waktu-waktu kita, sisa-sisa usia kita. Dan kita lihat semua kan, kita dengan Allah kayak apa, kita dengan keluarga kita, kita dengan masyarakat kita, kita dengan bangsa dan negara yang punya amanah pundaknya. Jadikan kalau punya jabatan, ikut membangun baldatun thayyibatun. Ini maksudnya kita itu masya Allah berkah semuanya sebenarnya. SDA itu Allah memberikan kebaikan banyak sekali. Batu bara, timah, emas, ada semuanya di negeri kita. Mungkin negeri yang lain tidak punya, tapi hanya saja bagaimana mengelola itu membutuhkan pemimpin yang baik dan sebagainya. Kedepannya kayak gitu. Ya semoga kita terus berdoa agar Indonesia lebih berkah ke depannya, dan juga kita semuanya dan keluarga kita lebih berkah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada bertanya atau diskusi. Monggo.